Ada dua pertanyaan. Yang pertama, tadi Ustadz kan membahas tentang takdir. Saya tuh suka bertanya-tanya ya Ustadz, setiap saya berbuat salah atau saya berbuat maksiat, ya Allah, apa ini takdirmu ya? Aku disuruh maksiat dulu. Saya berpikir kayak gitu. Makanya saya penasaran nih Ustadz. Sebenarnya maksiat yang saya lakukan, berbuat salah yang saya lakukan itu takdir Allah bukan sih gitu. Ya. Oke, nanti kita. Yang kedua. Yang kedua, alhamdulillah saya ini single mom Ustadz, dengan 2 anak. Sebenarnya saya belum siap Ustadz jadi janda. Ya, tapi sebenarnya saya suka menjadi seorang istri. Saya menikmati sekali Ustadz menjadi seorang istri, memiliki anak. Saya sangat-sangat menikmati itu. Tapi qadarullah ya, suami saya diambil sama orang. Kenapa bahagia? Ya, karena menurut saya, mungkin ini takdir Allah, saya suruh menikah 2 kali Ustadz. Bentar Mbak Lega. Ini kayaknya udah berdamai dengan keadaan ya kayaknya ya. Karena Masya Allah. Pertanyaannya boleh? Ya, tapi saya sebenarnya sangat masih ingin menjadi seorang istri. Ya. Saya ingin banget menikah lagi Ustadz. Tapi di lain sisi saya selalu berpikir tentang seorang laki-laki. Nanti kalau aku nikah lagi, aku dapat jodoh kayak mantan suamiku lagi. Aku selalu berpikir laki itu semua sama Ustadz. Semuanya. Laki-laki semua sama. Maaf Ustadz, maaf. Tapi jujur emang pemikiran saya tentang laki-laki seperti itu. Sampai saya ada di titik, udahlah aku gak mau berdoa tentang jodoh. Udahlah aku mau terima apa aja yang Allah kasih. Saya sampai takut untuk berdoa tentang jodoh saya gitu Ustadz. Saya bertanya, ada gak saran dari Ustadz Hanan untuk saya supaya saya tidak memandang laki-laki seperti itu gitu. Saya pasti mendapat jodoh yang terbaik. Pertanyaan ini pernah menjadi sebuah polemik juga di zaman Umar bin Khattab ketika Umar jadi khalifah. Jadi ada orang yang mencuri, kemudian dihukum, diadili. Di pengadilan dia bilang, "Ya Amirul Mukminin, wahai Umar, bukankah saya mencuri itu adalah takdir Allah?" Kata Umar apa? "Ya, saya menghukum kamu juga takdir Allah." Jadi artinya kalau takdir dijadikan sebagai excuse, gak akan ada ujungnya. Jadi takdir itu kalau kita membahas, dia tujuan membahas takdir itu bukan untuk mencari excuse dan validasi dari sebuah kesalahan. Tujuan membahas takdir itu justru untuk memotivasi kita agar survive dalam setiap ujian. Itu angle iman kepada takdir itu ke sana gitu. Kalau sudut pandangnya berubah, maka nanti dia gak akan sampai kepada tujuan dari pembahasan itu. Makanya kita perlu tahu setiap literasi dalam agama itu tuh punya makosidnya, punya tujuannya. Apa tujuan kita belajar tentang bab wudu, bab toharoh? Apa tujuan kita belajar tentang bab ikhlas? Apa tujuan kita belajar bab memaafkan? Bukan berarti kita memakai kata-kata memaafkan untuk melegitimasi kesalahan. Kan harusnya kamu bisa memaafkan. Namanya memaafkan itu kan kewajiban sesama mukmin. Enggak, kalau kamu salah ya kamu tetap dihukum. Soal memaafkan itu urusan lain lagi. Jangan gara-gara kita ada narasi memaafkan, jadi kita seolah-olah ketika ada orang berbuat salah ya harus dimaafin tanpa dihukum. Enggak gitu. Ini berarti kan ada yang keliru dalam sudut pandang. Hanya gara-gara ada keistimewaan amal soleh memaafkan, berarti semua orang yang bersalah itu harus dimaafin tanpa dihukum. Enggak bisa kayak gitu teman-teman. Itu sudut pandang yang keliru tentang memaafkan. Begitu juga tentang kejujuran dan tentang kebohongan. Bukan berarti ketika kita disuruh jujur, segalanya kita jujur. Bahkan kata Nabi ada 3 hal yang kita gak boleh jujur. 1, strategi perang. Gak boleh jujur.
Masa kita mau ngasih tahu ke musuh, nanti kami perangnya dari jalan sini ya, jumlah pasukan sekian. Nggak boleh di situ. Kan saya orangnya jujur, nggak boleh bohong. Nggak bisa, salah. Sudut pandang jujur kamu itu salah. Kedua, jujur yang dilarang itu adalah bohong yang dibolehkan itu adalah bohong untuk mendamaikan dua orang mukmin yang saling menyakiti. Ada dua orang berantem, bacok-bacokan, atau mungkin berpotensi untuk bacok-bacokan. Kita jadi penengah dan kita bohong demi mengislah mereka. Misalnya di dua grup nih. Kalian ada di dua grup. Di grup A nanya ke kalian, di grup B itu lagi ngomongin aku ya? Padahal benar. Terus kita bilang, enggak kok mereka lagi ngomongin tentang masalah kuliner. Kita nggak mau bilang kalau di sana tuh lagi ngomongin dia. Bohong nggak tuh? Bohong. Tapi itu bohong yang justru harus, bukan cuman boleh. Harus bohong. Demi apa? Islah. Selama bohongnya nggak berlebihan. Enggak kok, mereka muji-muji kamu. Menurut mereka kamu itu orang yang paling suci apa? Itu berlebihan sih. Jangan dilebih-lebihkan. Cukup untuk menghindari fitnah aja. Yang ketiga, berbohongnya suami istri tentang masa lalu mereka setelah menikah. Bukan untuk selingkuh ya, tapi untuk move on. Beda. Kalau berbohong untuk selingkuh, namanya diganti di handphone. Tukang gas. Itu berbohong untuk selingkuh. Kalau berbohong untuk move on, misalnya ketemu pas lagi gak sengaja di mana, atau pas lagi reuni, atau pas lagi ketemuan apa. Ketemu, orangnya kayak beda gitu ngelihatnya. Si Fulan belum bisa move on gitu ya. Sama suami nanya ke kalian, yang itu tadi teman kamu kok ngelihat kamu beda banget ya. Emang dia siapa kamu? Enggak, aku bukan siapa-siapa. Kalian gak pernah pacaran? Enggak, gak pernah pacaran. Mungkin ya karena udah lama gak ngeliat, heran aja kali mungkin aku kayak gini. Oh, jangan jujur. Oh iya, kami dulu pacaran 15 tahun sih. Gak boleh jujur. Kenapa? Untuk menjaga keutuhan rumah tangga dengan niat untuk move on, bukan dengan niat untuk selingkuh. Artinya sudut pandang itu penting dalam agama, teman-teman. Begitu juga ketika ngebahas tentang bab takdir, sudut pandangnya harus clear dulu nih. Kenapa takdir itu harus diimani? Untuk membuat kita tough, untuk membuat kita tangguh dalam menjalani hidup, karena semuanya diatur sama Allah SWT. Bukan legitimasi dosa dan kesalahan. Jadi kalau ngomongin dosa, ngomongin ampunan Allah, ngomongin konsekuensi dari dosa, secara hukum konsekuensinya apa, secara keberkahan konsekuensinya apa, di akhirat konsekuensinya apa, jalan keluarnya adalah taubat, minta ampun sama Allah. Itu bab dosa tuh di situ. Tapi kalau bab takdir dimasukin ke dalam pembahasan dosa, nanti jadi rancu. Makanya ketika ngebahas dosa, nggak ngomongin takdir, ngomonginnya itu antara taubat atau konsekuensi. Kalau kita bertobat, dosa apapun pasti Allah ampuni. Walaupun berkali-kali kita berbuat dosa, berkali-kali kita bertobat, berkali-kali Allah menerima taubat kita. Kenapa nggak ke sana arah pembahasannya? Terus yang kedua, semua laki-laki sama. Gimana cara mengubah pandangan Kak Lega ya? Mbak Lega tentang laki-laki? Gimana ya? Kalau saya ngelihat dari sudut pandang takdir ya, semua kita itu kan diciptakan wa khalaqnakum azwaja. Semua kita diciptakan berpasang-pasangan kan. Masing-masing punya jodoh. Berarti jodoh kita itu takdir Allah. Kita terima nggak kita terima, kita kejar atau kita hindar, ya ketemu. Gimana pun kalian menghindar, kalau Allah menetapkan fulan adalah jodoh kalian, ketemu nanti. Gimana pun kalian kejar, kalau Allah tetapkan dia bukan jodoh kalian, nggak bakal ketemu. Kenapa? Itu takdir mubrom, takdir yang nggak berubah. Sehingga cara terbaiknya bukan tentang masalah, saya siap nggak ya punya suami, saya siap nggak ya menikah, bukan itu. Tapi belajar. Supaya kita memantaskan diri sehingga at-tayyibin lit-tayyibat. Nanti Allah berikan sesuai dengan kapasitas dan frekuensi kita. Izin bertanya Ustadz mengenai perihal rahasia takdir.
Apakah ketika kita mempunyai suatu takdir dan kita boleh menawar takdir tersebut? Apakah kita ketika menawar takdir tersebut itu suatu sifat yang kita tidak menerima ketetapan dari Allah, ataukah diperbolehkan kita menawar takdir tersebut? Misalnya seperti jodoh. Jadi kita menawar takdir dengan berdoa, apakah itu termasuk melawan ketetapan Allah atau diperbolehkan? Menolak atau menawar? Menawar. Seperti kita berusaha berdoa. Ya, Gitu. ya. Apakah itu diperbolehkan atau itu sifat yang berkebalikan? Jadi kayak kita tidak menerima ketetapan Allah gitu, Ustaz. Terima kasih. Idza da'a ahadukum fala yaqul Allahumma ighfirli in syi'ta wal ya'zim al mas'alah. Kata Nabi, jika kalian berdoa, janganlah kalian berkata, ya Allah ampuni aku jika engkau mau. Tapi hendaklah dia meminta sesuatu dengan keinginan yang kuat. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Jadi kita kalau berdoa itu jangan yang nanggung gitu. Kayak misalnya gini, ya Allah kalau engkau berkehendak kasih saya jodoh, kalau enggak juga enggak apa-apa. Jangan gitu. Atau secara lebih spesifik, ya Allah pengen sih punya suami yang tingginya 3,5 meter, ya Allah. Agak tinggi gitu ya. Kalau cuma 1,5 meter juga enggak apa-apa ya Allah. Jangan gitu. Itu berarti dia tidak berazam. Karena kan hadis ini tentang keutamaan azam dalam wal ya'zim fil mas'alah. Azam dalam masalah. Masalah itu bahasa Arab juga by the way, jadi bahasa Indonesia masalah ya. Jadi harus ada azamnya, maunya gimana sih gitu. Ya Allah pengen istri yang keibuan misalnya. Yang dia itu bisa meneduhkan, terus dia ngerawat anak-anak itu tuh pintar. Dan dia well educated, dia berpendidikan tinggi dan pendidikannya bukan untuk karir tapi untuk jadi ibu yang berpendidikan. Kan beda ya, ibu yang sekolah tinggi dengan ibu yang mungkin gak seberuntung itu misalnya. Itu spesifik kan? Boleh. Dan itu bukan menawar takdir namanya. Mengharapkan yang terbaik di sisi Allah. Beda antara menawar takdir dengan mengharapkan yang terbaik. Menawar takdir itu saya juga baru dengar ya istilahnya ya. Karena setiap kali kita meminta yang baik-baik kepada Allah itu masuknya bagian dari roja. Roja itu berharap. Dan roja itu bagian dari iman. Jadi mintalah kepada Allah itu yang baik-baik. Kalau minta surga, kata Nabi, minta Firdaus. Jangan ya Allah, masukkan aku ke surga. Pinggirnya aja. Gerbang gak apa-apa ya Allah. Saya jadi sapam di surga juga gak apa-apa ya Allah. Yang penting surga lah, jangan neraka-neraka banget lah gitu ya. Jangan, kata Nabi. Kalau kamu minta surga, mintalah Firdaus al-A'la. Firdaus yang paling puncak lah gitu. Udah Firdaus puncak. Walaupun kita ngerasa gak layak. Kita ngerasa banyak dosa. Jangan sampai kita gini ya, ngerasa gak layak terus gak mau minta yang baik-baik sama Allah. Mungkin baik, ada rasa malunya. Tapi kita lupa Allah itu maha pemurah. Kenapa kita gak berbaik sangka aja kepada Allah? Ya Allah saya emang gak layak, tapi engkau kan baik banget ya Allah. Gitu. Jangan sampai ya Allah saya gak layak, pasti engkau bete kan diminta kayak gitu. Jangan gitu. Jadi suudzon sama Allah gitu. Saya emang gak layak. Tapi engkau baik banget. Beda sama manusia. Udah kita gak layak, tahu diri dong. Kalau manusia kan gitu kan. Kalau sama Allah gak layak tapi gak punya pilihan. Sementara engkau maha pemurah, engkau maha penyayang, engkau maha sempurna ya Allah. Pantaskan saya ya Allah gitu. Sehingga dengan doa itu kita dibikin jadi layak. Dibikin dapat hidayah. Tiba-tiba bertaubat, tiba-tiba istiqomah. Jadi Kak Adinda coba rubah POV-nya. Ini bukan lagi nawar takdir, tapi lagi berharap yang baik-baik di sisi Allah. Secara lebih spesifik.